Senin 29 Desember 2025. Sidang semu perkara perdata nomor 0950-PDT-G-2025-PA Pontianak akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang semu Pengadilan Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, perkara 0950-PDT-G-2025-PA Pontianak antara Ilham Dwi Ardika Putra bin Muhammad Sumbul sebagai pemohon melawan Nurul Widya binti Khalid Kasimiri sebagai termohon. Pada hari ini, Senin, tanggal 29 Desember tahun 2025, dinyatakan dibuka. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus untuk memanggil pemohon dan termohon. Kepada Saudara Ilham Dwi Ardika Putra bin Muhammad Sumbul sebagai pemohon beserta kuasanya, dan Saudari Nurul Widya bin Khalid Kasimiri sebagai termohon beserta kuasanya, dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara pemohon. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara pemohon dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Siap ya mengikuti persidangan hari ini? Saya siap Majelis Hakim. Saudara pemohon, sebelum persidangan ini dimulai, saudara bisa menunjukkan identitas saudara? Baik Majelis Hakim. Siapa nama saudara? Ilham Dwi Ardika Putra Majelis Hakim. Berapa umur saudara? 40 tahun. Alamat tempat tinggal saudara di mana? Di Jalan Gajah Mada. Apa agama saudara? Islam Majelis Hakim. Saudara pemohon, apakah saudara datang ke sini sendiri atau didampingi oleh kuasa hukum? Tidak Majelis Hakim, saya di sini datang ditemani oleh kuasa hukum saya, yaitu Bapak Husni Ramadika dan Bapak Septian. Apakah benar saudara kuasa hukum dari pihak pemohon? Benar yang mulia. Bisa saudara perlihatkan tanda identitas saudara serta surat kuasa khusus? Baik yang mulia. Silakan dulu. Silakan perkenalkan identitas saudara. Baik, Majelis Hakim, nama saya Husni Abdika Salihah, umur saya 33 tahun, agama saya Islam, pekerjaan saya sebagai advokat dan pengacara di kantor MA Syariah Partner, alamat Kepada Tanjung Baru, Subang Kudus, nomor 56, Pontianak. Terima kasih. Yang mulia. Baik yang mulia, nama saya Septian, SHMH, umur saya 32 tahun, beragama Islam, pekerjaan saya sebagai advokat, kantor saya beralamat di MA Syariah Partner, alamat kantor Jalan
Tanjung Baru, Bangkirun nomor 56 Pontianak. Terima kasih Yang Mulia. Silakan diambil. Selamat pagi saudari termohon. Selamat pagi Majelis Hakim. Bagaimana dengan saudari termohon? Apakah saudari dalam keadaan sehat? Insya Allah saya dalam keadaan sehat. Siap mengikuti persidangan hari ini? Insya Allah siap. Saudari termohon, sebelum persidangan ini dimulai, bisa menunjukkan identitas saudari? Baik Majelis Hakim. Siapa nama saudari? Nurul Widya Majelis Hakim. Berapa umur saudari? 35 tahun. Alamat saudari di mana? Jalan Ampera, Apa agama saudari? Islam. Saudari, dalam persidangan ini akan maju sendiri atau ditemani oleh kuasa hukum? Tidak Majelis Hakim, saya dibantu oleh kuasa hukum saya, yaitu Ibu Syarifah Aminah dan Ibu Diana Putri. Apakah benar saudari yang mewakili? Benar Majelis Hakim. Kami kuasa hukum dari termohon. Bisa saudari perlihatkan tanda identitas saudari serta surat kuasa khususnya? Bisa Majelis Hakim. Silakan duduk. Silahkan perkenalkan identitas saudari. Baik, perkenalkan nama saya Sarifah Aminah Zuria SHMH, umur saya 31 tahun, warga negara Indonesia. Pekerjaan saya sebagai pengacara dan advokat di kantor pengacara AR Raker, alamat kantor Jalan Magelang M9 Ampera Pontianak. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Diana Putri SHMH, umur 31 tahun, pekerjaan pengacara dan advokat di kantor pengacara AR Paker, alamat kantor Jalan Magelang M9 Ampera Pontianak. Silahkan diambil kembali. Saudara pemohon, apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke sini? Tahu Majelis Hakim, saya datang ke sini untuk menceraikan istri saya. Siapa istri saudara? Dia Majelis Hakim. Benarkah apa yang dikatakan pemohon tadi bahwa saudari adalah istri dari pemohon? Benar Majelis Hakim, saya istri dari pemohon. Mengapa saudari datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan dari Pengadilan Agama beberapa hari yang lalu bahwa pada hari ini ada perceraian talak dari suami saya. Baiklah kalau begitu, saudara pemohon dan saudari termohon, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa waktu yang lalu. Dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patuh. Hari ini adalah sidang pertama atas perkara cerai talak antara Ilham Dwi Ardika Putra bin Muhammad Sumbul sebagai pemohon melawan Nurul Widya binti Khalid Kasimiri sebagai termohon. Sesuai dengan perundang-undangan, kami berkewajiban memberi nasihat kepada saudara pemohon dan saudari termohon bahwa perceraian itu tidak baik. Mengapa? Karena dengan perceraian berarti ikatan suci yang selama ini terjalin dalam sebuah keluarga akan hancur. Apa yang selama ini dicita-citakan akan lenyap ibarat mimpi yang semu. Alangkah baiknya jika segala permasalahan yang timbul kita selesaikan dengan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu berdamailah, karena Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat-Nya dan kasih sayang jika kita mau saling berdamai
dan memaafkan satu sama lain. Silakan untuk hakim anggota lanjutkan perdamaian. Terima kasih Hakim Ketua. Saudara pemohon dan termohon, jika kami memperhatikan permohonan dari pemohon ini, terlihat di situ bahwa saudara membina masalah rumah tangga mulai sejak tanggal 20 Oktober 2010. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan yang telah saudara berdua lalui sudah cukup lama. Tentunya banyak kenangan masa lalu yang sangat manis untuk dilupakan. Dampak seperti ini tentu saja akan membebani pikiran saudara. Apakah keputusan saudara sudah saudara perhitungkan? Maka untuk itu kita harus bisa saling memaafkan, apalagi yang sangat berharga dalam hidup kita. Ikatan suami istri merupakan ikatan suami istri merupakan ikatan suci yang sangat disayangkan jika berakhir dengan perceraian, karena dampaknya tidak begitu besar bagi pasangan tersebut. Jadi harap saudari permohon dan saudara termohon turunkanlah niat kalian untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah idaman kita semua. Suatu pernikahan dibentuk untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Tujuan ini akan tercapai apabila dilandasi rasa saling mengasihi dan sadar akan kedudukan masing-masing. Nah, untuk kasus ini, menurut saya bila saudara-saudari pemohon dan termohon menyadari, marilah kita selesaikan dengan secara damai saja. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, saudara pemohon dan saudari termohon, semoga arahan dan nasihat yang kami berikan tadi dapat menciptakan perdamaian dan kerukunan serta dapat membuka hati saudara untuk mengurungkan niatnya untuk perceraian ini. Bagaimana saudara pemohon? Mohon maaf Majelis Hakim, saya harus menjawab tidak. Saya tetap pada gugatan saya untuk menceraikan istri saya. Baik, bagaimana dengan saudari termohon? Kalau saya Majelis Hakim, sebenarnya saya ingin suami saya memikirkan kembali karena kedua anak kami masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kami berdua. Sebenarnya dalam hati saya Majelis Hakim, saya masih mencintai suami saya dan berharap suami saya mau memaafkan segala kesalahan saya. Mungkin pada saat kami berdua menjadi suami istri, saya pernah melakukan kesalahan sehingga membuat suami saya kecewa. Baiklah, bagaimana dengan saudara pemohon? Sudah cukup Majelis Hakim, kami sudah terlalu sering melakukan upaya damai dengan keluarganya. Namun istri saya tetap mengulangi kesalahannya secara terus-menerus, dan saya tetap pada gugatan saya. Baiklah, saudara pemohon dan termohon, upaya damai dalam persidangan ini telah diupayakan, namun nampaknya belum berhasil. Tentu harapan kita perdamaian adalah jalan keluar yang terbaik. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2008, Majelis masih memberikan kesempatan kepada saudara pemohon dan saudari termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini secara proses mediasi di luar persidangan ini, dan dipandu oleh mediator. Untuk mediatornya bisa dipilih antara Ihsan SSY, Badruni SH, Fauzan SSY, dan Dr. Anda Maria Tursiah. Saudara pemohon, di antara 4 hakim yang kami sebutkan tadi, siapa kira-kira yang di antaranya dapat saudara jadikan mediator di antara saudara dengan yang akan mengupayakan perdamaian dalam menyelesaikan rumah tangga saudara ini di luar persidangan? Baiklah kalau begitu, karena usaha damai bagi kedua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terlebih dahulu dan menunjuk Ibu Dr. Anda Maria Tursiah sebagai hakim mediator dalam perkara perdata 0950-PDT-G-2025-PA Pontianak. Silakan untuk para pihak diambil identitasnya. Apakah ada jadwal sidang untuk minggu depan pada hari Senin tanggal 5 Januari tahun 2026 Panitra? Tidak ada Majelis Hakim. Baik, untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada minggu depan hari Senin tanggal 5 Januari tahun 2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir di hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan lagi. Karena panggilan ini kami nyatakan adalah panggilan resmi sidang perkara perdata cerai talak register nomor
0950 garing PDT-G garing 2025 garing PA Pontianak ditutup dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pada hari Senin 5 Januari 2026 perkara nomor 0950 garing PDT-G garing 2025 garing PA Pontianak dengan agenda pembacaan permohonan dan jawaban akan segera dimulai. Pre-memori. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Semu Pengadilan Agama Pontianak yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama. Perkara nomor 0950 garing PDT-G garing 2025 garing PA Pontianak antara Saudara Ilham Dwi Ardika Putra bin Muhammad Sumbul sebagai pemohon melawan Nurul Widya binti Khalid Kasimili sebagai termohon pada hari ini Senin tanggal 5 Januari 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada petugas khusus supaya memanggil pemohon dan termohon. Kepada Saudara Ilham Dwi Ardika Putra sebagai pemohon beserta kuasanya dan Saudari Nurul Widya bin Khalid Kasimiri sebagai termohon beserta kuasanya dipersilakan memasuki ruang sidang. Pre-memori. Saudara pemohon, bagaimana usaha mediasi saudara? Terima kasih Majelis Hakim. Jadi begini Majelis Hakim, berdasarkan saran dari Majelis Hakim pada persidangan yang lalu bahwa untuk melakukan upaya perdamaian dengan pihak termohon dan upaya tersebut telah kami lakukan dengan pihak termohon dengan dimediatori oleh Dr. Ibu Andra Riyadun Sihab. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut kami belum menemukan titik tengah Majelis Hakim. Jadi berdasarkan pertimbangan saya selaku kuasa hukum dari pemohon, mohon untuk kepada Majelis Hakim melanjutkan sidang ini. Terima kasih Majelis Hakim. Bagaimana dengan saudara pihak termohon? Dari kami juga mungkin sama seperti pemohon Majelis Hakim, emang beberapa waktu lalu memang terjadi mediasi antara termohon dan pemohon. Dan dalam mediasi tersebut memang tidak terjadi titik temu atau kata sepakat, maka kami mohon untuk dilanjutkan sidangnya Majelis Hakim. Terima kasih. Baiklah, saudara sekalian, mengingat upaya damai melalui mediasi masih belum dapat diterima, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa. Namun, mengingat ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh pihak saja, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Sesuai dengan perintah acara persidangan yang lalu, bahwa agenda hari ini adalah pembacaan surat gugatan pemohon yang telah terdaftar di Pengadilan Semu Pengadilan Agama Pontianak nomor perkara 0950 garing PDT-G garing 2025 PA Pontianak. Sudah Majelis Hakim. Saudari pihak termohon, apakah saudari sudah menerima salinan surat permohonan dari pemohon? Baiklah kalau begitu. Meskipun saudara-saudara termohon sudah menerima salinan surat permohonan dari pemohon, namun di sini tetap kita bacakan surat permohonan dari pemohon. Silakan pihak pemohon untuk membacakannya. Baik Majelis Hakim, adapun alasan dalil-dalil pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2010 pemohon dan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dalam kutipan nikah Akta Nikah nomor 417/27/8/210 bertanggal 20 Agustus 2010. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di Gang Karet JT 3/22 Pontianak. 3. Selama pernikahan tersebut pemohon dan termohon telah hidup rukun sebagai mana lainnya, suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang keturunan, yaitu Muhammad Amirul Joksono laki-laki umur 12 tahun
dan Muhammad Afta Pradipta laki-laki umur 10 tahun. 4. Bahwa sejak tahun 2015 tentang teraman rumah tangga, pemohon dengan termohon mulai goyah. Setelah antara pemohon dan termohon terus-menerus menjadi perpisahan dan pertengkaran yang disebabkan oleh termohon tidak terima terhadap nafkah yang diberikan oleh pemohon. 5. Bahwa walaupun pemohon telah memberikan seluruh penghasilan pemohon, namun termohon selalu meminta lebih. Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh termohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa alasan. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai kepala rumah tangga serta tidak mau mematuhi perintah dan nasihat dari pemohon. 6. Bahwa pada tahun 2017 pernah diadakan mediasi antara keluarga pemohon dan termohon yang menghasilkan jalan terbaik bagi kerukunan rumah tangga pemohon. Dan termohon disepakati kedua belah pihak dengan berjalannya waktu ternyata termohon tidak berubah sikap dan perilakunya. 7. Bahwa atas kesadaran rumah tangga tersebut pemohon menderita lahir dan batin serta merasa tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga bersama termohon. Oleh karena itu, pemohon mengajukan permohonan cerai talak. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amar bunyinya. Primer, 1. Mengabulkan permohonan pemohon. 2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak 1 kepada termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak. 3. Membebankan biaya perkara kepada pemohon dalam. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang saya adil seadil-adilnya. Terima kasih. Saudara pemohon, apakah saudara akan merubah atau menambah isi gugatan saudara? Tidak, majelis hakim. Kami rasa permohonan kami sudah cukup jelas dan tidak dapat dijelaskan kembali. Saudari termohon, apakah saudari akan mengajukan jawaban mengenai permohonan dari permohon ini secara lisan atau tertulis? Ya, majelis hakim, dari pihak kami akan mengajukan jawaban secara tertulis dan gugatan rekompensi. Baik, apakah rekonvensinya sudah siap? Sudah, majelis hakim. Baik, silakan dibawa ke depan. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun jawaban termohon terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut. Dalam konvensi, 1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon kecuali yang nyata diakui kebenarannya oleh termohon. Kedua, bahwa benar permohonan cerai talak pemohon selama dalam perkawinan tersebut termohon dan pemohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah mempunyai 2 orang anak, yaitu 1. Muhammad Amirul Wicaksono berusia 17 tahun dan tinggal bersama termohon. 2. Muhammad Afta Pradipta berusia 10 tahun dan tinggal bersama pemohon. 3. Bahwa tidak benar permohonan pemohon poin 4 karena yang benar sebenarnya adalah kehidupan rumah tangga antara termohon dan pemohon baik-baik saja dan termohon sangat mencintai pemohon sehingga sangat besar harapan untuk hidup harmonis dalam kehidupan rumah tangga termohon dan pemohon. Yang keempat, bahwa tidak benar dalil-dalil pemohon huruf B, C, justru pemohonanlah yang tidak memperhatikan dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak karena setiap hari selalu pulang malam dengan berbagai macam alasan kesibukannya. Yang kelima, bahwa tidak benar permohonan cerita pemohon poin 7 karena permohonan cerai talak pemohon tidak memenuhi unsur-unsur atau alasan-alasan untuk mengajukan perceraian karena kehidupan rumah tangga antara termohon dan pemohon dalam keadaan harmonis dan baik-baik saja. Dalam rekonvensi, 1. Bahwa dalam rekonvensi ini dulu dalam konvensi berkedudukan sebagai termohon disebut sebagai penggugat rekonvensi, sedang yang dalam konvensi berkedudukan sebagai pemohon. Mohon disebut sebagai tergugat rekonvensi. Yang kedua,
bahwa anak kedua yang bernama Muhammad Afta Pradipta berusia 10 tahun masih di bawah umur yang tinggal bersama pemohon. Maka termohon memohon kepada majelis hakim agar setiap Sabtu dan Minggu tinggal bersama termohon agar memperoleh perhatian dan kasih sayang. Dari termohon bahwa tergugat rekompensi mempunyai nafkah terhutang kepada penggugat rekompensi. Yang ketiga, bahwa rincian nafkah terhutang tersebut sebagai berikut. Jadi total nafkah terhutang tergugat rekompensi kepada penggugat rekompensi adalah 6.840.000 dengan total 3. Bahwa rincian nafkah terhutang tersebut sebagai berikut. Jadi total nafkah terhutang tergugat rekompensi kepada penggugat rekompensi adalah 6 juta dan 8.400.000 dengan total semua 44.400.000, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat rekompensi. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka kami kepada majelis hakim memeriksa perkara nomor 350-PTG-2025 PA Pontianak pada Pengadilan Agama Pontianak berkenan menerima, memeriksa dan memutus serta menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut. Dalam konvensi primer, 1. Menolak permohonan cerai talak pemohon dengan seluruhnya. 2. Menolak memberikan izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada termohon dibuka sidang Pengadilan Agama Pontianak. Ketiga, membebankan biaya perkara kepada pemohon. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Dalam rekonvensi, 1. Menerima mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi 2 harta gonogini dengan penggugat rekonvensi, yaitu A. Bidang tanah beserta rumah yang beralamat di BJ RT 13 RW 9 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan luas 142 meter kubik dengan hak milik nomor 02472/PTK Pontianak Timur nomor B7215MI. Dalam rekonvensi primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi 2 harta gonogini dengan penggugat rekonvensi, yaitu A. Bidang tanah beserta rumah yang beralamat di BJ RT 13 RW 9 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan luas 1.400 meter persegi dengan hak milik nomor 02472/PTK Timur nomor B721 rekonvensi primer. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi 2 harta gonogini dengan penggugat rekonvensi, yaitu A. Bidang tanah beserta rumah yang beralamat di BJ RT 13 RW 9 Kelurahan Saigon, Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan luas 1.400 bagi. Dalam rekonvensi primer, 1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membagi 2 harta gonogini dengan penggugat rekonvensi, yaitu A. Bidang tanah beserta rumah yang beralamat di BJ RT 13 RW 9 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak dengan luas 142 meter persegi dengan hak milik nomor 02472/Pontianak Timur atas nama Mitrowo alias Paim. Terus yang B, sepeda motor Smash Titan warna merah dengan plat nomor KB7215MI. Yang nomor 3, membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada tergugat rekonvensi. Dalam subsidiar, apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apakah jawaban gugatan rekonvensinya ada yang ingin direvisi? Dari pihak pemohon, apakah ingin mengajukan replik dan jawaban rekonvensi atas jawaban dan gugatan rekonvensi dari termohon? Baik, majelis hakim, dari kami akan mengajukan replik dan jawaban rekonvensi, akan tetapi kami mohon waktu untuk mengisinya, majelis hakim. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.
Untuk mendengarkan replik dan jawaban rekonvensi dari pemohon atas jawaban dan gugatan rekonvensi termohon, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada waktu kami serahkan ke penitera. Hari Senin 12 Januari 2026 pukul 9 WIB Majelis Hakim. Baik, hari Senin tanggal 12 Januari 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Tanpa surat panggilan dan panggilan ini kami nyatakan resmi. Sidang perkara perdata acara talak register nomor 0950-PDT-3 garing 2025 PA Pontianak ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Pre-memori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 12 Januari 2026, sidang perdata perkara nomor 0950-PDT-G-2025-PA Pontianak akan segera dimulai. Pre-memori. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sesuai dengan agenda sidang kemarin, pembacaan replik pemohon dan jawaban rekonvensi pemohon. Apakah saudara pemohon sudah siap mengajukan pembacaan replik konvensi dan jawaban rekonvensi? Kami sudah siap Majelis Hakim. Silakan dibawa ke depan. Silakan duduk kembali. Silakan untuk pihak termohon mengambil sajian replik dan konvensi dari pemohon. Kepada pihak pemohon silakan untuk dibacakan duplik konvensi dan replik konvensinya. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Adapun jawaban pemohon dalam konvensi ini adalah sebagai berikut. Dalam rekonvensi prima 1. Menolak permohonan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Kami menyatakan pada poin 4 penggugat rekonvensi untuk menemui anak kedua yang bernama Muhammad Aftar Adita pada hari Sabtu dan Minggu asal tidak ada paksaan dan penggugat rekonvensi terhadap anak tersebut atau atas kemauan anak itu sendiri. Lalu yang ketiga Majelis Hakim, kami menolak permohonan gugatan rekonvensi poin 5A dan B atas nafkah terusang sebesar Rp44.400.000. Yang keempat, kami ingin menetapkan nafkah terhutang yang harus dibayar penggugat rekonvensi poin 5A dan B sebesar Rp800.000 selama 14 bulan. Yang kelima, kami menolak permohonan gugatan rekonvensi poin 6. Lalu yang keenam, kami menyatakan biaya pendidikan dan penghidupan yang harus diberikan oleh tergugat rekonvensi kepada anak pertama ditanggung tergugat rekonvensi pada poin 6. Lalu yang ketujuh Majelis Hakim, kami juga menolak permohonan pembuka rekonvensi poin 8 atas nafkah mut'ah sebesar Rp45 juta, nafkah iddah sebesar Rp30 juta dan menetapkan poin tersebut. Nafkah mut'ah sebesar 3 juta, nafkah iddah sebesar 1 juta. Lalu kami menyatakan harta gonogini ini dibagi dua antara penggugat rekonvensi dan tergugat rekonvensi. Apabila Majelis Hakim pendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Majelis Hakim. Apakah saudara akan berubah atau menambahkan replik dan jawaban tersebut? Terima kasih Majelis Hakim. Kami rasa sudah cukup Majelis Hakim karena sudah sesuai dengan permintaan pemohon. Saudara termohon, apakah saudara ingin mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi dari pemohon? Ya Majelis Hakim, dari pihak kami akan mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi. Apakah saudara sudah siap mengajukan pada hari ini? Mohon maaf Majelis Hakim, untuk hari ini kami belum siap untuk mengajukannya. Kami akan mengajukan pada sidang selanjutnya. Dikarenakan pihak pemohon menginginkan waktu untuk menyusunnya, maka untuk itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada termohon untuk mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensinya pada persidangan selanjutnya. Baik, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.
Baik saudari termohon, apakah saudari sudah siap dengan duplik saudari? Kami sudah siap Majelis Hakim. Silakan dibawa ke depan. Silakan kembali. Silakan saudara pemohon untuk mengambil salinan dupliknya. Silakan duduk kembali. Silakan saudari termohon untuk membacakan duplik termohon. Mohon maaf sebelumnya Majelis Hakim, saya minta izin untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Apakah pihak pemohon tidak keberatan? Dari kami tidak keberatan Majelis Hakim. Silakan pihak termohon untuk membacakannya. Baiklah Majelis Hakim, bahwa sehubungan dengan replik yang diajukan pemohon dalam konvensi dan jawaban rekonvensi tanggal 26 Januari 2026, dengan ini termohon mengajukan duplik dan replik penggugat rekonvensi atas jawaban tergugat rekonvensi sebagai berikut. Dalam konvensi 1, bahwa termohon tetap pada jawaban termohon. 2, bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan dalam replik pemohon, kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya oleh termohon. Dalam rekonvensi 1, bahwa dalam rekonvensi ini dulu dalam konvensi berkedudukan sebagai termohon, mohon disebut sebagai penggugat rekonvensi, sedangkan yang dalam konvensi berkedudukan sebagai pemohon, mohon disebut sebagai tergugat rekonferensi. Subsidiar apabila majelis pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Majelis Hakim. Apakah ada yang ingin direvisi? Kami rasa cukup Majelis Hakim. Apakah pihak pemohon akan mengajukan duplik rekonvensi? Terima kasih Majelis Hakim. Kami akan mengajukan duplik rekonvensi Majelis Hakim. Namun kami mohon waktu untuk menyampaikan duplik pada persidangan selanjutnya. Juga untuk Majelis Hakim, karena kami perlu waktu untuk menyusun duplik kami, maka jika kami untuk memerlukan waktu terkait perbuatan rekonvensi ini Majelis Hakim. Terima kasih. Baik, karena pemohon masih menyiapkan duplik rekonvensinya, maka sidang hari ini kami nyatakan cukup. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, kepada pemohon agar menyiapkan duplik rekonvensi pada sidang selanjutnya. Untuk waktu dan tanggal kami serahkan kepada panitera pengganti. Kapan panitera? Sidang selanjutnya pada hari Senin 2 Februari 2026 pukul 9.00 WIB Majelis Hakim. Baik. Pada hari Senin tanggal 2 Februari tahun 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Dan kami nyatakan panggilan ini adalah panggilan resmi sidang perkara perdata cara talak register nomor 0950-PDT-G-2025-PA Pontianak. Ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara pemohon, apakah saudara sudah siap menyampaikan duplik rekonvensi pada hari ini? Kami sudah siap Majelis Hakim. Silakan duduk kembali. Silakan kepada pihak termohon untuk mengambil salinan duplik rekonvensi pemohon. Silakan duduk kembali. Silakan saudara pemohon untuk membacakan duplik pemohon. Baik, terima kasih Majelis Hakim. Namun sebelumnya kami izin menyampaikan terkait pokok-pokoknya saja, karena gugatan kami ini masih tetap sama dengan jawaban kami yang kami ajukan kemarin. Bagaimana pihak termohon? Silakan Majelis Hakim. Pada pihak pemohon untuk membacakan pokok-pokoknya saja. Baik, terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rekonvensi primer 1, kami menolak untuk seluruhnya atau menerima sebagian. 2, kami menerima dengan catatan pada poin 2 penggugat rekonvensi untuk menemui anak kedua yang bernama Muhammad Akhtar
Pranta pada hari Sabtu dan Minggu asal tidak ada paksaan dari penggugat rekonvensi terhadap anak tersebut atas kemauan anak sendiri. 3. Kami menolak permohonan penggugat rekonvensi. Poin keempat, khususnya dalam hal pembiayaan pendidikan yang harus diberikan langsung ke rekening penggugat rekonvensi. Akan tetapi tetap menerima untuk memberikan biaya pendidikan anak pertama yang bernama Muhammad Amirul Caksono secara langsung yang nantinya akan dibuat dari rekening pribadi atas nama Muhammad Amirul Caksono. Lalu selanjutnya menyatakan bahwa asuransi kesehatan anak pertama dengan nama Muhammad Amirul Caksono saat ini sudah ditanggung oleh tergugat rekonvensi melalui asuransi kesehatan. Yang kelima, menolak dengan tegas permohonan gugatan rekonvensi pada poin 6 karena tidak sesuai dengan ketentuan kemampuan tergugat rekonvensi. Yang delapan, menerima permohonan gugat rekonvensi pada poin 8 apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Apakah ada yang perlu direvisi dari duplik rekonvensi saudara? Tidak ada majelis hakim, semuanya sudah sesuai dengan apa yang kami sepakati. Baik, karena pihak pemohon dan termohon sudah menanggapi replik duplik, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda pembuktian. Saudara pihak pemohon, apakah saudara telah siap mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat maupun saksi-saksi pada hari ini? Terima kasih majelis hakim. Namun kami minta maaf untuk saksi baik dari surat dan juga saksi orang, kami masih belum bisa menghadirkannya pada persidangan kali ini. Jadi kami meminta peluang waktu untuk majelis hakim terkait bagaimana saksi ini akan kami hadirkan pada sidang selanjutnya. Bagaimana dengan saudara pihak termohon? Dari pihak kami juga belum mempersiapkannya, majelis hakim. Kami akan mempersiapkannya pada sidang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 9 Februari 2025, sidang perdata perkara nomor 0950-PDTG-2025-PA Pontianak akan segera dimulai. Pre-memori. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil, maka sesuai dengan perintah acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan pada hari ini adalah dilanjutkan dengan pembuktian. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diikuti oleh para pihak, sehingga tidak boleh sembarang orang untuk mengikuti sidang ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, kami mohon untuk meninggalkan ruang sidang ini. Terima kasih. Baik, saudara pemohon dan termohon, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan bukti-bukti. Saudara, pihak pemohon, apakah saudara akan mengajukan bukti-bukti? Ya, majelis hakim. Sebagaimana pada persidangan yang lalu, kami telah mempersiapkan saksi baik secara tulisan dan juga saksi orang yang akan datang pada persidangan kali ini, majelis hakim. Berapa orang saksi yang akan Anda hadirkan? Baik, saksi dari kami 2 orang, majelis hakim. Apakah saudara sudah siap dengan bukti-bukti saudara? Siap, majelis hakim, dan izin untuk memberikan dokumen ini. Silakan. Kepada pihak termohon dan kuasanya, silakan kalau ingin melihat bukti-bukti dari pemohon. Silakan kembali ya. Saudara pemohon, apakah saksi-saksi yang akan diperiksa sudah siap dan sudah berada di pengadilan? Baik, majelis hakim, untuk saksi sudah menunggu di ruang tunggu pengadilan. Baiklah, saudara penuntut khusus untuk menghadirkan saksi-saksi. Kepada saudara Muhammad Nafis sebagai saksi pemohon dipersilakan memasuki ruang sidang.
Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara saksi, sebelum sidang ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik Majelis Hakim. Siapa nama saudara? Muhammad Hafiz Majelis Hakim. Berapa umur saudara? 31 tahun. Alamat saudara di mana? Komplek Haji Paris 2, Kota Pontianak. Apa agama saudara? Islam. Majelis Hakim. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Alhamdulillah saya kepada saya. Majelis Hakim. Apakah saudara memiliki hubungan saudara atau hubungan kerabat dekat atau keluarga dengan pemohon atau termohon? Saya tetap cukup lama Majelis Hakim. Sebelum mendengarkan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia Majelis Hakim. Silakan kepada panitera untuk memanggil petugas rohadiawan. Kepada petugas rohadiawan diperintahkan untuk mengambil sumpah saksi. Silakan ada hakim anggota 2. Saudara saksi, silakan tirukan saya. Demi Tuhan, Demi Tuhan, saya memberi kesaksian saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. kesaksian yang tidak benar. Silakan duduk saudara saksi. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara sudah bersedia? Bersedia Majelis Hakim. Baik. Apakah saudara mengenal pemohon dan termohon? Saya sudah mengenal termohon kurang lebih 10 tahun yang lalu. Majelis Hakim. Apa hubungan pemohon dan termohon? Hubungan mereka adalah suami istri. Di mana pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah? Untuk pertama itu mereka bertinggal di orang tuanya pemohon. Terus mereka pindah. Yang kedua itu di rumah barunya di komplek Haji Paris 1. Dan yang terakhir itu pindah kembali di komplek Haji Paris 2. Bagaimana dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon? Untuk keadaan rumah tangga itu baik-baik saja Majelis Hakim. Namun sejak 2 tahun belakangan Majelis Hakim itu mulai ada retak dalam harmonis rumah tangga Majelis Hakim. Jadi apa yang sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya pertengkaran antara pemohon dan termohon? Untuk pastinya saya tidak tahu Majelis Hakim. Namun saya pernah melihat mereka seperti bertengkar Majelis Hakim. Apakah termohon cemburu dengan pemohon? Cemburu mungkin tidak Majelis Hakim. Mungkin bisa tidak Majelis Hakim. Cuma waktu itu saya pernah pergi dengan pemohon ke liburan. Pada waktu itu dari pagi sampai siang. Dan pada saat pulang tuh ditanyakan oleh pemohon itu pergi sama siapa dan apakah ada wanitanya. Seperti itu Majelis Hakim. Apakah pemohon dan termohon masih tinggal di satu tempat tinggal? Setahu saya itu tidak Majelis Hakim, karena pemohon telah mengatakan termohon itu ke rumah tempat tinggal orang tua termohon. Apakah pihak keluarga sudah berusaha menurunkan pemohon dan termohon? Sudah sangat sering Majelis Hakim. Jadi saya pun ikut kontribusi dalam bisa tertentu mediasi antara kedua belah pihak. Namun titik tengah itu tidak dapat kami dapatkan dalam upaya tersebut.
Apakah saudara masih sanggup merukunkan pemohon dan termohon? Jujur saya sudah tak sanggup Hakim. Saking banyak itu sudah saya ini tidak mampu. Mereka tetap berada di ego masing-masing. Selama ini siapa yang membiayai anak-anak pemohon dan termohon? Setahu saya itu pemohon ya Hakim, karena mereka pemohon itu bekerja suatu perguruan di UK. Dan dimana beliau dapat gaji dan membiayai anak-anak. Dari saya cukup. Hakim anggota yang mau ditanyakan? Apakah saudara saksi pernah melihat pemohon dan pemohon cekcok? Pernah Majelis. Pernah. Jadi berapa kali Anda melihatnya? Sekitar 3 kali Majelis Hakim. Yang pertama itu di depan rumahnya pemohon dan juga termohon. Yang kedua itu ketika saya berkunjung ke rumah Majelis Hakim. Yang terakhir itu kalau tidak salah selesai acara kampung. Baik, kepada pemohon, apakah ada pertanyaan untuk sesi 1? Ada Majelis Hakim. Tapi saya tidak ingin bertanya, saya hanya ingin meluruskan saja. Tadi saudara saksi itu mengatakan bahwa saya mendapatkan proyek setiap bulan dari atasan. Sebenarnya itu bukan proyek, tetapi hanya tugas dari luar jam kerja. Dan itu sifatnya hanya pengabdian kepada masyarakat. Jadi secara finansial saya tidak mendapatkan apa-apa. Terima kasih. Baik, kepada termohon, apakah ada pertanyaan untuk saksi 1? Saudara saksi, tadi Anda mengatakan jika saudara termohon itu cemburu kepada saudara pas ada acara saat kalian liburan. Saya mau menanyakan tadi, mengulang aja, tadi pertanyaan dari termohon itu seperti apa? Kurang lebih pertanyaan itu sekedar tanya pergi sama siapa, terus ada wanita atau tidak seperti itu. Untuk acaranya sendiri itu kapan, saudara? Untuk tepatnya itu saya lupa, tapi seingat saya itu acara itu dari mulai pagi sampai siang. Jadi untuk tanggalnya Anda tidak tahu lebih tepatnya ya? Saya lupa. Lupa? Terus tadi Anda bilang pernah lihat atau sering lihat termohon dan termohon cekcok ya? Nah, kapan terakhir kali Anda melihat saudara termohon dan pemohon ini cekcok? Terakhir kali itu ketika selesai acara kampung. Itu kapan saudara? Jadi tepatnya tanggal berapa, jam berapa? Itu tepatnya sekitar 3 sampai 4 bulan belakangan. Tapi untuk tepat tanggal itu saya lupa. Tadi saudara bilang keluarga sudah berusaha mendamaikan, tetapi sudah tidak bisa lagi gitu. Ya, saya selaku di sini kan cuma teman dan juga ya menyarankan lah gitu. Tetap harus berpikir dulu ketika ingin menghubungi. Namun ya ego mereka tetap pada diri masing-masing. Cuman ketika ditanya, saya bertanya tanggalnya, lebih tepatnya di mana, waktu kedamaian itu tepatnya? Untuk tanggal itu tanggal persis saya lupa. Baik, Majelis Hakim, tolong diberi catatan untuk saksi 1 dari pemohon lebih banyak menjawab lupa dan tidak tahu. Terima kasih, Majelis Hakim. Dari hakim anggota, dia mau bertanyakan lagi? Tidak ada Hakim. Saksi 1 silahkan meninggalkan ruang sidang. Baik, Majelis Hakim. Kepada saudara Rizky Slamet dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik Majelis Hakim. Siapa nama saudara? Rizky Slamet Majelis Hakim. Berapa umur saudara? 31 tahun. Saudara beralamat di mana? Jalan Haji Sutomo. Apa agama saudara? Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Majelis Hakim.
Baiklah, silahkan diambil identitas saudara. Baik. Sebelum mendengarkan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia Majelis Hakim. Wallahi, Silahkan Tuhan, hakim anggota 1. saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya Saya memberikan dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan duduk saudara saksi. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudara. Untuk itu saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara saksi siap? Siap, bersedia Majelis Hakim. Apakah saudara mengenal pemohon dan termohon? Saya kenal dengan pemohon itu sejak tahun 1992. Kami teman satu kantor di Fakultas Teknik Sipil di UGM Majelis Hakim. Kalau untuk termohon sendiri saya kenal sejak menikah dengan pemohon. Sewaktu saudara kenal dengan pemohon dan termohon, mereka bertempat tinggal di mana? Bertempat tinggal di Ampera. Bagaimana keadaan rumah tangga yang sebenarnya? Antara pemohon dan termohon baik-baik saja atau ada masalah? Sepertinya sih ada masalah. Soalnya termohon waktu itu saya menanyakan tentang kegiatan-kegiatan pemohon. Namun kan saya tidak tahu persis soalnya saya dengan pemohon itu berbeda bagian. Pemohon di bagian laboratorium sedangkan saya sendiri di bagian keuangan. Tapi waktu akhir tahun 2013 itu termohon pernah datang ke kantor dan bercerita bahwa sudah 3 bulan tidak dinafkahi oleh pemohon. Dan termohon menanyakan tentang cara mengurus gaji pemohon. Terus saya sarankan untuk langsung ke kantor pusatnya. Sejak itu terus selang beberapa bulan termohon langsung ke kantor dan bercerita bahwa pemohon memiliki wanita idaman lain dan wanita itu sekarang posisinya sedang hamil. Setelah itu saya konfirmasi ke pemohon dan pemohon membantah pernyataan itu. Baik, dari saya sudah cukup. Silahkan hakim anggota, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada hakim. Baik, saya mau menambahkan pertanyaan dari hakim ketua. Apakah pemohon dan termohon masih satu tempat tinggal? Kalau satu tempat tinggal sih saya tidak tahu pastinya. Setahu saya kalau untuk pemohon sendiri sekarang masih di Ampera. Kalau untuk termohon saya tidak tahu keberadaan pastinya. Apakah pemohon dan termohon pernah dipanggil ketua jurusan? Oh iya, itu saya pernah tahu, pernah melihat. Baik, dari saya cukup hakim ketua. Dari pihak pemohon ada yang mau ditanyakan? Tidak ada Majelis Hakim. Persaksian dari saksi 2 sudah sebagaimana adanya. Pihak termohon ada yang mau ditanyakan ke saksi kedua? Ada Majelis Hakim. Saudara saksi, sejak kapan saudara tahu rumah tangga pemohon dan termohon ini mulai retak dan cekcok? Ya, kalau mulai cekcoknya saya tidak tahu kapan. Cuman kalau dulu untuk acara-acara kantor termohon selalu datang dengan anak-anaknya. Tapi ada hari ini termohon tidak pernah datang. Nah, saudara saksi, saya mau bertanya, apakah slip gaji di fakultas itu seperti ini? Ya, seperti itu. Dari dulu memang seperti itu. Memang seperti ini. Ya, tidak pernah dibuka sama sekali. Dan untuk masalah gaji, saudara, apakah gaji pemohon memang sekian? Saya tidak tahu kalau untuk masalah gaji. Kalau untuk masalah gaji sendiri, saya dikelola oleh pengelola gaji. Kalau saya hanya mengurusi uang makan, uang transport,
sama uang harian saja. Pemohon hanya mendapatkan uang makan, soalnya untuk pemohon sendiri datangnya sering terlambat. Apakah pernah ada teguran kepada pemohon dari fakultas? Kalau untuk pemohon tidak ada teguran Bu, karena kalau untuk pemohon sendiri kan sering tugas di luar kota, jadinya sudah dimaklumi. Tadi kami dengar dari keterangan saudara ada pertemuan yang diadakan di fakultasnya. Ya, kita setahun 2 kali pertemuan. Itu terakhir kali kapan? Saya lupa, sudah lama. Sudah lama. Sudah berapa tahun? Sudah beberapa tahun yang lalu. Ya, cukup majelis hakim. Saudara saksi, terima kasih atas kesaksian saudara. Saksi dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi majelis hakim. Saudara saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik majelis hakim. Siapa nama saudara? Nama saya Iqbal Muhammad Firdaus, majelis hakim. Apa umur saudara? Umur saya 27 tahun. Alamat saudara di mana? Alamat saya Jawa Tengah. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Baik, silakan identitas saudara diambil kembali. Sebelum mendengarkan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Bersedia majelis hakim. Silakan hakim anggota 1. Di dalam Tadi. Saudara saksi, silakan tirukan saya. Wallahi demi Tuhan, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan duduk, saudara saksi. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Apakah saudara mengenal permohon dan termohon? Saya mengenal permohon dan termohon karena pemohon adalah adik saya dan termohon adalah adik ipar saya. Apa hubungan pemohon dan termohon? Hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri. Mereka menikah sejak tahun 2010. Di mana pemohon dan termohon bertempat tinggal setelah menikah? Pemohon dan termohon bertempat tinggal di Gowongan dan terakhir di BJC 2. Apakah selama berumah tangga, pemohon dan termohon telah dikaruniai keturunan? Selama berumah tangga, pemohon dan termohon dikaruniai 2 orang anak. Dari saya cukup, silakan hakim anggota, ada yang mau ditanya. Baik, hakim ketua. Saudara saksi, bagaimana rumah tangga pemohon dan termohon selama ini? Saya tidak tahu pasti majelis hakim. Soalnya termohon ini orangnya tidak terbuka dengan saya. Tapi pada tahun 2015, tepatnya sejak hari raya Idul Fitri, termohon dan pemohon sudah pisah ranjang. Dan saya tahu hal itu karena saya ketemu dengan termohon di BJ Sidaro. Kapan saudara datang ke Pontianak? Saya datang ke Pontianak kemarin, namun saya bertempat tinggal di kediaman adik saya yang di Solo Sido Arun, dan di sana saya ketemu dengan termohon. Baik, dari saya cukup. Silakan diminta lanjutkan kepada kuasa pemohon. Apakah ada pertanyaan untuk sesi 1? Tidak ada ya. Dari pihak pemohon ada yang mau ditanyakan? Ada majelis hakim, izin bertanya kepada saudara saksi. Silahkan. Saudara saksi, pada tahun 2015 apakah saudara pernah datang ke Pontianak ini dan tujuannya untuk apa? Ya, tujuan saya untuk bersantai saja majelis hakim. Sudah cukup, terima kasih. Saksi termohon 1.
Keterangan saudara telah kami dengarkan. Saksi dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terima kasih, Majelis Hakim. Kepada Saudara Akmal Amanta Purba dipersilakan memasuki ruang sidang. Selamat pagi saudara saksi. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara saksi, sebelum persidangan ini dimulai, terlebih dahulu akan saya tanyakan identitas saudara. Dapatkah saudara menunjukkan identitas saudara? Baik Majelis Hakim. Siapa nama saudara? Akmal Amanta Purba Majelis Hakim. Berapa umur saudara? 48 tahun. Alamat saudara di mana? Pontianak Selatan. Apa agama saudara? Islam. Apakah saudara dalam keadaan sehat? Sehat Majelis Hakim. Baik, silakan identitas saudara diambil kembali. Sebelum mendengarkan kesaksian saudara, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama saudara? Sedia Majelis Hakim. Silakan hakim anggota 1. Saudara saksi, silakan tirukan saya. Wallahi demi Tuhan, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibatnya jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Wallahi demi Allah, saya memberikan kesaksian dan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Dan saya paham akibat jika memberikan kesaksian yang tidak benar. Silakan duduk, saudara saksi. Saudara saksi, saudara telah disumpah menurut agama saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujur-jujurnya. Apakah saudara bersedia? Sedia Majelis Hakim. Apakah saudara mengenal permohon dan termohon? Ya, pemohon adalah adik ipar saya, sedangkan termohon adalah adik kandung saya. Apa hubungan pemohon dan termohon? Pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri yang menikah di tahun 2010. Dari saya cukup, silakan hakim anggota. Ada yang mau ditanyakan? Baik, Hakim Ketua. Saudara saksi, apakah selama berumah tangga pemohon dan termohon telah dikaruniai anak? Pemohon dan termohon memiliki 2 orang anak. Bagaimana rumah tangga pemohon dan termohon selama ini? Rumah tangga pemohon dan termohon yang mana termohon pernah bercerita pada saya terkait permasalahan rumah tangga yang antara hak dan kewajiban dari pasangan istri maupun pasangan suami. Namun akhirnya melebar sampai pemohon berucap bahwasanya dia tidak sanggup untuk mendidik dan merawat anak. Apakah sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan pihak pemohon dan termohon? Dari keluarga pernah beberapa kali berusaha untuk mendamaikan mereka berdua, baik secara pribadi maupun secara keluarga. Yang mana pada tahun 2015 pernah terjadi miskomunikasi antara termohon dengan keluarga pemohon, yang mana akhirnya dari pihak keluarga termohon mengambil langkah bertemu dengan keluarga pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon. Namun pada tahun 2014 keluarga termohon datang ke Jogja dan saat itu ketemu dengan pemohon. Dalam pertemuan tersebut, pemohon bercerita kepada kakak kami yang namanya Mas Kino. Dalam cerita itu, pemohon menceritakan terkait permasalahan antara pemohon dengan termohon,
Namun hal itu tidaklah menjadi akhir. Namun permasalahan semakin melebar. Sampai akhirnya pemohon berkomunikasi dengan keluarga pemohon yang ada di Serang. Bahwasanya dalam komunikasi tersebut pemohon memiliki keinginan untuk datang ke Serang dan untuk bertemu dengan keluarga termohon. Namun dalam komunikasi tersebut keluarga yang di Serang menghimbau kepada pemohon untuk saat itu tidaklah datang dulu ke Serang karena pada saat itu orang tua dari termohon yaitu ibunya sedang sakit yang ditakutkan akan terjadi hal-hal yang lebih, khususnya takut kalau terjadi serangan jantung. Apakah dari pihak keluarga masih sanggup untuk merukunkan pemohon dengan termohon? Terus terang dari keluarga sudah tidak sanggup atau angkat tangan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut, dan selanjutnya permasalahan tersebut kami kembalikan kepada yang bersangkutan. Cukup, silakan kuasa hukum termohon. Apakah ada pertanyaan kepada saksi 2? Saudara pemohon, apakah ada pertanyaan dengan saksi 2? Ada, Majelis Hakim. Izin bertanya kepada saudara saksi. Silakan. Saudara saksi, apakah saudara pernah tinggal di Pontianak? Pernah, di saat itu saya sedang menempuh pendidikan perkuliahan, tepatnya di tahun 1996 sampai tahun 2002. Baiklah, berkaitan dengan rumah tangga antara pemohon dan termohon, bagaimana fungsi dan peran dari mereka secara masing-masing? Fungsi dan peran masing-masing pada saat itu baik-baik saja. Saudara saksi, saudara kan kakak kandung dari termohon. Apakah termohon pernah bercerita tentang kelakuan pemohon dalam hal kekerasan seksual? Ya, termohon pernah bercerita pada saya. Namun saya saat itu menjawab, alangkah baiknya permasalahan itu diselesaikan dengan yang bersangkutan, guna untuk mendapatkan apa yang terbaik. Apakah saudara tahu bahwa keluarga termohon pernah datang dan mau datang ke Pontianak? Ya, saat itu keluarga terlapor pernah datang ke Jogja, tapi setahu saya bukan untuk permasalahan antara pemohon dan termohon, tetapi untuk permasalahan yang lain, yaitu permasalahan si Arin. Berarti memang dari pihak keluarga termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan. Baik. Baik, Majelis Hakim. Karena pemohon dan termohon telah menghadirkan bukti-bukti tertulis dan keterangan para saksi, maka sidang kita lanjutkan dengan agenda mendengarkan kesimpulan para pihak atau konklusi. Saudara pemohon, apakah saudara sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan saudara? Mohon maaf Majelis Hakim, terkait kesimpulan kami butuh waktu untuk menyusunnya. Baik, gimana dari saudari termohon? Apakah sudah siap dengan kesimpulannya? Untuk kesimpulan kami membutuhkan waktu untuk pengumpulannya. Baiklah, untuk itu kami memberikan waktu kepada para pihak. Selanjutnya untuk sidang pada minggu depan untuk menyampaikan kesimpulan masing-masing. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Untuk memberikan waktu kepada para pihak pemohon dan termohon mempersiapkan kesimpulannya, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Senin tanggal 26 Januari tahun 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan perintah kepada pemohon dan termohon untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan tanpa surat panggilan. Karena panggilan ini kami nyatakan resmi, sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0950-PDT-G/2005-PA Pontianak ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 26 Januari 2026, sidang perkara perdata nomor 0950-PDT-G/2025-PA Pontianak akan segera dimulai. Pre-memori. Selamat pagi saudara pemohon. Selamat pagi Majelis Hakim. Saudara pemohon, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya sehat dan saya siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Sedang. Majelis Hakim.
Saudari termohon, apakah saudari dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara pemohon dan saudari termohon, acara selanjutnya adalah pembacaan putusan Pengadilan Agama atas perkara nomor 0950-PDT.G/2005/PA Pontianak. Dalam konvensi dan konvensi menimbang bahwa permohonan pemohon kepada konvensi atau tergugat dengan konvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada pemohon konvensi atau tergugat dengan konvensi. Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini mengadili dalam konvensi: 1. Mengabulkan permohonan pemohon konvensi. 2. Memberi izin kepada pemohon konvensi untuk menjatuhkan talak 1 atau talak raj'i kepada termohon konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak. 3. Memberitakan panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatatan nikah kantor urusan agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan. Untuk itu silakan hakim anggota untuk dilanjutkan. Baik, terima kasih Hakim Ketua. Dalam rekonvensi 1 mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian. 2. Menghukum tergugat rekonvensi atau pemohon konvensi untuk membayar nafkah lampau selama 14 bulan, yaitu Rp26.580.400 dikurang Rp3.600 menjadi total Rp22.980.000 kepada penggugat rekonvensi atau termohon konvensi. 3. Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar mukah selama sejumlah 5 juta dan nafkah idah sejumlah 4.500.000. Lalu yang keempat, menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Muhammad Amirul Wicaksono berumur 17 tahun sejumlah 700.000 setiap bulan sampai anak tersebut dewasa di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Yang kelima, menyatakan tuntutan 1/3 gaji tiap bulan dan gaji ke-13 tiap tahun tidak dapat diterima, sedangkan selebihnya dinyatakan ditolak. Dalam konvensi dan rekonvensi membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp526.000. Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 Januari 2026 oleh kami, Muhammad Iqbal SHMH sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Raja Muhammad Yusuf Bakar SHMH dan Ahmad Munawir SHMA masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Putri Mesya Resita SHMH sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh pemohon dan kuasa termohon. Saudara pemohon, apakah saudara menerima putusan tersebut? Baik. Saudari termohon, apakah saudari akan mengajukan banding dari pihak pemohon? Jadi kami akan membicarakannya terlebih dahulu di luar pengadilan. Kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Sidang perkara perdata cerai talak register nomor 0956-PDT3/2005/PA Pontianak pada hari ini tanggal 26 Januari tahun 2026 dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin.